Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah amma ba'd. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Tuhan semesta alam yang memiliki langit dan bumi sebagai kursinya. Ialah Sang Kholik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak lupa pula sholawat bersanding salam senantiasa kita curahkan kepada uswah hasanah kita, yakni Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana telah membawa kita dari zaman kegelapan jahiliyah ke zaman terang benderang Islamiyah ini. Insya Allah pada kesempatan yang berbahagia, saya akan menyampaikan sedikit mengenai budaya kembang api jelang Idul Fitri. Saudara-saudara sekalian, kembang api erat kaitannya dengan petasan, tetapi kedua benda ini berbeda ya. Saya akan membahas tentang petasan dulu, karena kembang api atau bunga api ini merupakan kembangan dari petasan. Petasan merupakan bubuk peledak yang dikemas dengan kertas yang berlapis-lapis, kemudian diberi sumbu untuk meledakkannya. Petasan sendiri itu mempunyai daya ledak yang rendah atau low explosive. Menurut teori ini tidak terlalu berbahaya, tetapi tidak banyak orang-orang yang terluka akibat petasan ini. Nah, bagaimana lagi? Yang namanya alat peledak, kalaupun itu rendah daya ledaknya, pastinya berbahaya. Saudara-saudara sekalian, sebenarnya bagaimana sih budaya petasan itu bisa masuk ke Indonesia? Petasan ini ditemukan pertama kali di Cina pada tahun ke-200 sebelum Masehi. Pada masa itu orang-orang Cina membuat sebuah alat peledak dengan bambu yang kemudian diberi sumbu untuk meledakkannya. Hal ini digunakan untuk mengusir makhluk gunung yang bernama Nian, konon katanya seperti itu. Nah, kemudian pada abad ke-9 Masehi, seorang juru masak dari Cina berinisiatif untuk meracik 3 bubuk hitam atau black powder, yang diantaranya yang pertama yaitu belerang atau sulfur, yang kedua charcoal atau arang, dan yang ketiga kalium nitrat KNO3. Nah, ketiga bahan itu dicampur, kemudian dikemas dan diberi sumbu dan diledakkan. Sejak penemuan itu, bubuk itu diberi nama bubuk mesiu yang digunakan untuk mengusir roh-roh jahat menurut tradisi Cina. Kemudian orang-orang Cina berpikir bahwa mereka butuh lebih banyak petasan, dan akhirnya mereka membangun sebuah pabrik untuk membuat petasan itu. Dan seiring berkembangnya zaman, pabrik itu juga berkembang menjadi pabrik yang besar, dan produk-produknya juga besar juga, dan ada kembangan produk terbaru yakni kembang api. Nah, kembang api ini berbeda dengan petasan. Kalau petasan di situ dititik beratkan pada ledakannya, tetapi kalau kembang api memiliki 4 efek primer. Yang pertama cahaya, yang kedua bunyi, yang ketiga asap, dan yang keempat bahan terbang. Nah, karena itu kembang api ketika dinyalakan kemudian meluncur ke udara dan meledaknya di udara. Nah, kembang api ini yang nantinya menjadi sesuatu yang digunakan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting seperti Tahun Baru Imlek, pernikahan, dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana sih kok petasan bisa masuk ke Indonesia? Awal mulanya itu pedagang-pedagang Cina masuk ke Indonesia memperkenalkan petasan itu pada
masa penjajahan Belanda. Jadi sudah lama sekali ya pada masa penjajahan Belanda. Nah, kemudian Indonesia sudah kenal dan mereka menggunakan petasan itu sama seperti mereka untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting. Tetapi orang Indonesia rata-rata adalah Muslim atau orang-orang Islam. Jadi mereka gunakan petasan itu untuk merayakan peristiwa penting mereka, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Nah, dari sini awal mulanya petasan budaya kembang api jelang Idul Fitri ini. Nah, saudara-saudara sekalian, bagaimana sih pendapat Islam terhadap kembang api ini? Sebenarnya ini adalah hal yang salah kaprah. Kok bisa salah kaprah? Yang pertama, budaya kembang api ini tidak ada tuntunannya dari Rasulullah SAW sendiri. Yang kedua, budaya kembang api ini melemahkan tauhid orang-orang Islam. Kenapa? Kok bisa? Nah, karena jelas orang-orang Cina itu menggunakan kembang api untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting mereka, dan juga untuk mengusir roh-roh jahat. Jika kita menggunakannya, ya sama saja kita mengikuti mereka. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Dawud yang disahihkan oleh Ibnu Hibban, "Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum." Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dalam kaum tersebut. Kemudian yang selanjutnya, petasan ini lebih besar madorotnya daripada manfaatnya. Karena jelas petasan lebih membahayakan seseorang daripada bermanfaat untuk seseorang. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Ibnu Majah dan Daruqutni, "La dororo wa la diroro." Janganlah kalian mencelakai seseorang dan diri sendiri. Nah, di situ jelas ya, kita tidak boleh membahayakan orang lain, mencelakai orang lain. Sedangkan petasan itu berbahaya dan bisa mencelakai diri sendiri dan orang lain juga. Kemudian yang terakhir, petasan itu mengundang kita pada perilaku boros. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubaddirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafur. Innal mubaddirina, sesungguhnya orang-orang yang boros, kanu ikhwana syayatin, mereka adalah saudaranya setan. Wa kana syaitanu, dan setan itu lirabbihi kafur, kafir. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Intinya petasan atau kembang api itu budayanya adalah salah kaprah karena hal-hal yang tadi saya sebutkan. Yang pertama itu tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Yang kedua, melemahkan tauhid. Yang ketiga itu mencelakai orang lain atau membahayakan orang lain, lebih besar madorotnya. Dan yang terakhir, mengundang kita pada perilaku boros. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Nun wal qalami wa ma yasturun fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.